Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkayu Andira. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul Proses Pengendalian Manajemen. Adapun pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah pengendalian tradisional organisasi dan yang kedua pengendalian proses manajemen. Pengendalian tradisional organisasi. Kita harus lebih apa itu audit dan apa tujuan audit? Audit adalah pemeriksaan atas catatan akuntansi bisnis yang saling terkait. Tujuan audit itu sendiri adalah untuk memverifikasi apakah buku besar sudah benar dan benar-benar mencerminkan transaksi yang akan dihubungkan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, audit mengacu pada pemeriksaan buku akuntansi perusahaan untuk memastikan kendalanya dan keandalan laporan laba rugi yang dihasilkan. Tujuan audit itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada namanya tujuan utama, yaitu untuk memeriksa keakuratan pembukuan, melihat apakah mereka mencerminkan pandangan yang benar dan wajar tentang status transaksi bisnis. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah untuk menentukan apakah laporan keuangan secara jujur dan tepat mencerminkan laporan keuangan dan hasil kerja suatu organisasi. Yang kedua ada namanya tujuan sekunder, yaitu untuk mendeteksi dan mencegah kesalahan dan penipuan dalam kesalahpahaman dalam rekening. Dan yang ketiga ada namanya tujuan khusus, itu bergantung pada sifat dan subjek audit. Misalnya, dalam audit kinerja, tujuan khususnya itu adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional fungsi manajemen sambil mengidentifikasi kelemahan. Selanjutnya, pengertian pengendalian internal. Menurut Institute of Chartered Accountants di Inggris dan Wales, internal pengendalian ini tidak hanya mengacu pada audit internal dan mengacu pada seluruh sistem pengendalian yang ditetapkan oleh manajemen untuk mengelola bisnis perusahaan, termasuk aspek keuangan dan lainnya. Perusahaan berjalan dengan tertib, melindungi asetnya, dan memastikan keakuratan dan keandalan catatannya sebanyak mungkin. Pengendalian internal ini merupakan istilah yang luas dengan cakupan yang luas, mencakup banyak metode dan pengukuran yang dilakukan oleh manajemen untuk menjamin kelancaran dan keekonomisan operasi badan usaha. Ini membantu administrasi untuk melakukan berbagai macam fungsi. Pengendalian internal juga mampu membantu audit eksternal dengan meyakinkan auditor eksternal bahwa informasi yang diberikan kepada mereka akurat dan dapat diandalkan. Apa itu perbedaan audit internal dan pengendalian internal? Audit internal itu adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan dalam organisasi untuk meninjau operasi dan catatan, memberikan layanan kepada manajemen dan dilakukan oleh personel yang ditunjuk secara khusus. Yang kedua, pengendalian internal itu berarti tidak hanya audit internal dan pengendalian internal, tetapi juga seluruh sistem pengendalian keuangan dan sistem pengendaliannya yang ditetapkan oleh manajemen untuk menjalankan bisnis dengan tertib, melindungi asetnya dan menjaga keakuratan dan keandalannya operasi dan catatannya. Oleh karena itu jelas ya bahwa pengendalian internal itu bersifatnya menyeluruh, termasuk dalamnya itu ada audit internal dan pengendalian internal itu sendiri. Adapun tujuan pengendalian internal adalah untuk menyediakan pelanggan dengan jaminan yang wajar. Yang pertama, catatan efektif, lengkap, dan akurat. Yang kedua, transaksi yang dicetak diotorisasi. Yang ketiga, transaksi diklasifikasikan dan dinilai dengan benar. Dan yang keempat, catatan transaksi tepat waktu. Dan yang kelima, transaksi diposting dengan benar ke akun buku besar dan diringkas dengan benar. Adapun bentuk pengendalian internal menurut AICPA menunjukkan bahwa pengendalian internal melampaui fungsi akuntansi organisasi termasuk akuntansi dan pengendalian administratif. Pengendalian akuntansi melibatkan pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi, yaitu memverifikasi transaksi dan melindungi aset sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Pengendalian internal dan auditor. Jadi sebelum memulai audit, auditor itu harus meninjau sistem pengendalian internal untuk tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memverifikasi kelemahan dalam sistem jika ada. Yang kedua, pertimbangkan untuk menggunakan uji verifikasi selama audit. Dan yang ketiga, berdasarkan dua pertimbangan pertama, cari tahu persis berapa banyak pekerjaan yang dapat dilakukan sebelum auditor dapat memberikan masukan untuk serangkaian akun tertentu. Jadi sistem pengendalian internal dapat ditinjau melalui kuesioner untuk mengumpulkan data atau melalui konsultasi lisan tentang semua aspek bisnis. Auditor itu harus memperoleh pernyataan tertulis yang rinci pengendalian internal dalam praktiknya. Adanya pengendalian internal yang baik semakin mengurangi pekerjaan auditor, tetapi tidak mengurangi kewajibannya. Keyakinan auditor dalam sistem akan didasarkan pada keadaan setiap kasus tertentu dan efisiensi audit akan tergantung pada keterampilan, pertimbangan, pengalaman, dan terutama pertimbangan auditor. Adapun teknik evaluasi sistem pengendalian internal terbagi menjadi 4 teknik. Yang pertama ada metode lisan, itu diadakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan.
Yang kedua, metode memo namanya itu proses membahas penilaian-penilaian internal, catatan lengkap diambil, melakukan pemindaian kerentanan dan memberikan saran untuk perbaikan melalui email manajemen. Dan yang ketiga, kuesioner pengendalian internal atau ICQ itu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan setiap elemen bisnis. Kuesioner berisi pertanyaan akhir. Dan yang keempat, diagram alir itu merupakan representasi grafis dari sistem yang digunakan. Ini menggambarkan berbagai operasi, tindakan kontrol, dan langkah-langkah yang terkandung dalam sistem melalui simbol grafis. Audit internal dan eksternal. The American Institute of Internal Auditors mendefinisikan audit internal itu sebuah kegiatan evaluasi independen dalam suatu organisasi untuk meninjau operasi sebagai layanan untuk manajemen. Ini adalah kontrol manajemen yang mengukur dan mengevaluasi orang lain. Efektivitas kontrol akan bermain peran. Audit eksternal itu adalah audit organisasi tertentu diatur oleh undang-undang atau peraturan. Audit ini disebut audit eksternal atau audit wajib. Disebut eksternal karena dilakukan oleh auditor eksternal yang berkualifikasi. Adapun perbedaan antara audit internal dan audit eksternal, yang pertama pada penunjukan auditornya. Dalam hal audit internal, auditor itu ditunjuk oleh manajemen, sedangkan dalam audit eksternal, auditor itu ditunjuk oleh pemegang. Yang kedua, berdasarkan kualifikasinya, kalau auditor internal itu tidak perlu memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan oleh pasal 226 UU PT 1956, tetapi auditor eksternal itu harus memiliki kualifikasi ini. Terus ditinjau dari sifatnya, audit internal ini adalah fungsi karyawan. Auditor internal dapat menjadi karyawan perusahaan, tapi audit eksternal adalah sebuah fungsi. Auditor eksternal adalah eksternal, bukan bagian dari perusahaan. Jika ditinjau di fokus utama, auditor internal memenuhi kebutuhan manajemen, sedangkan auditor eksternal mematuhi persyaratan hukum. Selanjutnya, perbedaan antara audit internal dan eksternal ditinjau dari fungsi dasarnya. Kalau auditor internal itu meninjau operasi dan pengendalian internal untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Auditor eksternal menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Dari kewajibannya, audit internal itu tidak wajib, tetapi untuk perusahaan, audit internal dan audit eksternal. Dari segi lingkup pekerjaannya, auditor internal itu ditentukan oleh manajemen, sedangkan ruang lingkup pekerjaan auditor eksternal ditentukan oleh piagam. Kemudian dari segi pelaporan, auditor internal itu melapor kepada manajemen, sedangkan auditor eksternal melapor kepada pemegang saham dalam rapat umum. Selanjutnya, perbedaan selanjutnya dilihat dari lingkup verifikasi. Kalau audit internal itu melibatkan inspeksi semua transaksi, tetapi pengujian audit eksternal dapat diterapkan dalam inspeksi. Ada yang namanya kemudian ada ditinjau dari pemberhentian auditor. Kalau auditor internal dapat diberhentikan oleh manajemen atau direktur setiap saat, tetapi auditor eksternal dapat diberhentikan oleh pemegang saham. Yang terakhir, perbedaan antara audit internal dan eksternal yang ditinjau dari hak untuk berpartisipasi dalam rapat. Kalau auditor internal itu tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam rapat, tetapi auditor eksternal harus memiliki hak untuk berpartisipasi di dalam rapat. Adapun pentingnya audit internal, umumnya auditor internal itu fokus pada beberapa aspek untuk meninjau operasi mereka. Yang pertama, untuk keandalan dan integritas informasi. Yang kedua, mematuhi kebijakan, rencana, prosedur hukum, dan peraturan. Yang ketiga, perlindungan aset. Yang keempat, menggunakan sumber daya secara ekonomis dan efisien. Dan yang kelima, mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh operasi atau rencana. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep audit internal ini nggak hanya mencakup fungsi fokus tradisional, tapi juga menekankan area baru dan modern seperti tinjauan penggunaan sumber daya yang hemat biaya dan pengamatan kinerja organisasi. Selanjutnya, berbagai jenis audit. Audit adalah aktivitas yang kompleks dan terperinci yang dilakukan oleh berbagai tujuan dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan dan keadaannya, audit dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan struktur organisasi. Yang kedua, klasifikasi menurut waktu dan ruang lingkup. Itu ada yang namanya audit berkelanjutan, audit internal, audit interim, audit akhir, atau audit berkala, dan audit neraca. Kemudian klasifikasi ini didasarkan pada yang selanjutnya klasifikasi yang didasarkan pada tujuan khusus. Itu ada yang namanya audit biaya, audit khusus, audit pajak, dan audit manajemen. Pengendalian proses manajemen. Proses pengendalian melibatkan
membandingkan situasi nyata dengan situasi yang diharapkan dan menemukan penyimpangan jika ada. Pengendalian manajemen dirancang untuk menunjukkan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana, sehingga memaksa insiden untuk mengkonfirmasi rencana tersebut. Dapat dikatakan pengendalian berwawasan ke depan karena bertujuan untuk mendeteksi penyimpangan dari rencana sehingga dapat dimasukkan tindakan korektif. Adapun fitur-fitur proses pengendalian yang pertama, eh, proses dinamis. Setiap kali rencana diimplementasikan, pengendalian proses menjadi penting periksa penyimpangan. Kedua, kegiatan berkelanjutan. Ini adalah proses yang berkelanjutan. Manajemen terus-menerus meninjau tindakan untuk memastikan kinerja berada di jalur yang benar. Ini membantu menghindari pemborosan sumber daya. Fungsi manajemen. Kontrol ini dilakukan oleh manajer untuk memastikan bahwa segala sesuatu terjadi tidak akan berjalan sesuai rencana. Yang keempat, kontrol berwawasan ke depan. Kontrol ini memiliki rasa masa depan, berorientasi masa depan. Kita tidak dapat mengontrol mana yang terkait dengan masa lalu atau apa yang akan terjadi. Kita harus terus-menerus memeriksa apa yang kita lakukan atau akan lakukan dalam waktu dekat. Yang terakhir, kontrol berkaitan erat dengan rencana. Tanpa kontrol, tidak ada rencana. Tanpa rencana, tidak akan ada kontrol. Dan itu adalah hal yang benar ya. Hal ini karena merupakan rencana atau anggaran yang dapat dibandingkan dengan kinerja sebenarnya untuk menemukan penyimpangan jika ada. Adapun langkah-langkah proses pengendalian manajemen itu mencakup langkah-langkah dasar sebagai berikut ya. Manajer pertama-tama merumuskan standar kinerja yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk pengukuran dan perbandingan antara yang nyata dan standar. Hasil akhir dari perbandingan adalah untuk menemukan penyimpangan. Kemudian dirancang tindakan korektif untuk memperbaiki kesalahan dan mencegahnya terjadi lagi. Secara umum, langkah-langkah yang terlibat dalam proses pengendalian manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama ada namanya penetapan standar. Standar itu adalah tongkat pengukuran yang dapat diverifikasi. Standar adalah hasil yang diharapkan. Standar harus sederhana dan mudah dipahami. Standar yang dikembangkan harus tepat, dapat dicapai, tepat, fleksibel, dan realistis. Yang kedua, pengukuran kinerja aktual. Kinerja aktual diukur dan dibandingkan dengan standar yang ditetapkan. Jika standar ditetapkan secara kuantitatif, proses pengukuran ini akan mudah. Yang ketiga, perbandingan aktual dengan standar. Bandingkan kinerja aktual dengan standar ini adalah inti dari proses kontrol. Hal ini karena langkah ini mengungkapkan apakah kinerja berjalan sesuai rencana. Dan yang keempat, ada namanya pengambil tindakan korektif. Jika ditemukan penyimpangan, langkah terakhir dalam proses pengendalian adalah dengan mengambil tindakan korektif. Deviasi mengacu pada perbedaan antara standar dan aktual. Jika penyimpangan ditemukan dapat diabaikan, mungkin nggak perlu segera diperbaiki, cukup diperiksa duplikasi saja. Di sisi lain, jika penyimpangan yang signifikan dan serius, manajemen itu harus segera mengambil tindakan korektif dan memberikan rekomendasi untuk mengendalikan pengulangannya. Dan tindak lanjutnya, manajemen bertanggung jawab untuk memverifikasi apakah semua rekomendasi yang disarankan telah diterapkan dan diikuti dengan benar. Di beberapa organisasi, proses pengendalian menjadi tidak efektif karena manajemen tidak memverifikasi dan menindaklanjuti. Terima kasih, sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.